Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sana Nadia dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan radiasi gelombang elektromagnetik pada spektrum gelombang mikro. Apa sih gelombang mikro itu? Berikut pengertiannya. Gelombang mikro atau disebut juga dengan microwave adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi yang disingkat SHF, yaitu berada di atas 3 GHz atau setara dengan 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Gelombang ini tidak dapat dilihat dengan mata kita karena panjang gelombang yang sangat pendek walaupun sangat kecil dibanding gelombang radio dan jauh lebih besar daripada panjang gelombang cahaya di luar spektrum sinar tampak. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik ada 8. Yang pertama, dapat merambat dalam ruang hampa, yaitu gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium untuk merambat. Yang kedua, merupakan gelombang transversal. Gelombang dikatakan transversal apabila arah getaran yang dirambatkan tegak lurus terhadap rambatannya. Yang ketiga, merambat dalam arah lurus. Yang keempat, dapat mengalami pemantulan atau disebut juga dengan refleksi, yaitu gelombang elektromagnetik juga mengalami pemantulan sesuai hukum Snellius yang mengatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Dan yang kelima, dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Indeks bias bergantung pada bahan medium yang dilalui dan panjang gelombangnya. Yang keenam, dapat mengalami perpaduan atau interferensi. Yang ketujuh, dapat mengalami lenturan atau difraksi. Dan yang kedelapan, terakhir, dapat mengalami polarisasi. Polarisasi adalah penapisan arah getar medan listrik atau magnet sehingga hanya satu arah saja yang diloloskan. Permasalahan, bagaimana sih dampak negatif dari paparan radiasi microwave? Berikut pembahasannya. Paparan radiasi dari perangkat elektronik seringkali disebut-sebut sebagai sumber penyakit berbahaya. Tidak hanya radio dan telepon genggam saja, radiasi dari microwave pun bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Di balik kemudahan dan kepraktisannya, microwave ternyata menghasilkan radiasi yang pada tingkat konsentrasi tertentu yang bisa merusak beberapa bagian tubuh yang sensitif. Meskipun Food and Drug Administration atau FDA dan beberapa ahli menyatakan radiasi microwave masih dalam batas aman, tetap saja ada resiko yang mungkin terjadi. Risiko kesehatan yang ditimbulkan dari microwave. Yang pertama, bersifat karsinogenik. Panas yang dihasilkan microwave mempercepat makanan panas atau matang. Panas yang dihasilkan dapat meningkatkan leukosit yang dapat menyebabkan keracunan, menyerang sistem kekebalan tubuh dan merusak sel, sehingga disinyalir dapat meningkatkan beberapa penyakit berbahaya seperti kanker. Yang kedua, pengaruh reproduksi. Menurut Dr. Ali Kounseri dari Argonne National Laboratory, bagian tubuh yang sensitif terhadap panas bisa rusak oleh radiasi microwave dengan tingkat tertentu. Salah satunya adalah testis. Ini merupakan alasan mengapa radiasi microwave dapat mempengaruhi sistem reproduksi pria, bahwa untuk beberapa kasus bisa menyebabkan kemandulan. Dan yang ketiga,
neurologis. Penjelasannya, orang yang pekerjaannya selalu menggunakan microwave dipercaya sering mengalami gejala seperti mata lelah, sakit kepala, cepat letih, dan gangguan tidur. Efek ini disebabkan oleh radiasi gelombang mikro yang mempengaruhi sistem saraf pusat tubuh. Menurut Canadian Centre of Occupational Health and Safety atau CCOHS. Selain itu, ada penelitian yang mengungkapkan bahwa gelombang mikro dapat mengakibatkan orang kehilangan memori, ketidakmampuan belajar, dan ADHD. Pemanfaatan gelombang mikro dalam teknologi. Yang pertama, sebagai pemanas. Yang kedua, radar. Yang ketiga, komunikasi. Dan yang keempat, navigasi. Penjelasan mengenai sistem pemanas. Pemanfaatannya, asal gelombang ini adalah cahaya. Oleh karena itu, ia memiliki radiasi panas. Radiasi ini biasanya dimanfaatkan untuk memanaskan benda yang bisa kita sebut microwave oven. Benda atau makanan ini dalam microwave oven akan ditembak dengan radiasi panas sehingga cepat matang walau tidak menggunakan api. Yang kedua, radar. Karena kecepatannya tinggi, gelombang mikro dapat mendeteksi benda di sekitar dengan cepat dan akurat. Oleh karena itu, digunakan sebagai radar atau radio detection and ranging. Radar juga bisa digunakan untuk mendeteksi benda bergerak. Radar memancarkan dan menerima sinyal pantulan secara bergantian dengan sistem switch. Penerapannya bisa dilihat pada radar kapal laut dan pesawat. Yang ketiga, komunikasi. Gelombang ini biasa digunakan sebagai media transmisi data. Karena frekuensinya yang tinggi, gelombang ini mampu mengirim data dengan sangat cepat hingga 45 Mbps. Penggunaan Wi-Fi dan Bluetooth adalah contoh penerapannya. Dan yang terakhir, navigasi. Banyak sistem navigasi global yang memanfaatkan microwave. Contohnya saja America Global Positioning System yang dikenal pada tahun 1978 menggunakan gelombang ini sebagai alat navigasi. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Pada gelombang mikro terdapat manfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu komunikasi dan sistem pemanas. Sifat gelombang mikro dalam kaitannya dengan microwave oven yaitu yang pertama refleksi atau pemantulan, yang kedua transmisi, yang ketiga absorpsi atau penyerapan. Di balik kemudahan dan kecepatan microwave, ternyata menghasilkan radiasi yang pada tingkat konsentrasi tertentu yang bisa merusak beberapa bagian tubuh yang sensitif. Risiko kesehatan yang ditimbulkan adalah mempengaruhi reproduksi, sakit kepala, mata lelah, cepat letih, dan gangguan tidur, serta merusak sel. Saran: dalam menggunakan alat-alat berbasis microwave, ada baiknya memperhatikan hal negatif yang ditimbulkannya, seperti radiasi yang terus-menerus terkena tubuh dapat mengakibatkan penyakit kanker.